Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola handbag tas kecil mini dengan motif seperti ini. Nah, motifnya terlihat cukup cantik walaupun sedikit bolong-bolong. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat teman-teman yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polikilap, lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Kita langsung mulai. Motif ini kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai. (36 rantai). Setelah 36 rantai, di ujung tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-36 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 single crochet atau 1 SC setiap rantai. Lanjutkan hingga ke ujung. Nah, selesai 1 baris, kemudian di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, teman-teman lanjutkan ya, boleh beli penanda bagian awal dan akhir kalau ingin lebih lurus. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Nanti di ujung ulangi 1 rantai, putar SC setiap lubang, buat total sekitar 12 baris. Ini kan sudah baris yang kedua, jadi buat total 12 baris. Boleh sesuai kelipatan motif, yaitu kelipatan 3. Nah, ini dia sudah selesai total 12 baris SC. Nah, di ujung ini saya akan tambahkan 1 rantai. Beri penanda di 1 lubang sebelum lubang terakhir. Nah, di sini ya. Selanjutnya kita akan buat SC berkeliling. Teman-teman bisa hitung jumlahnya. Di sini nanti ada 12 SC untuk bagian yang kiri. Kemudian untuk bagian yang bawah nanti ada 36 SC. Bagian yang kanan 12 SC dan bagian yang atas 35 hingga ke penanda. Saya sarankan teman-teman untuk menghitung jumlahnya per sisi agar nanti motifnya pas. Nah, sisi yang ini 12. Nah, kemudian kita ke bagian sisi ini yang jumlah SC nya 36. Nah, lanjutkan ya. Nanti sisi yang ini 12 dan yang atas hingga ke penanda 35. Mendekati akhir putaran. Sisi SC ke-35 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama. Tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke motif bagian yang pertama. Kita mulai dengan membuat
motif V di tempat kita slip stitch ya. Jadi di satu titik ini kita isi dengan 1 DC atau double crochet. Boleh beri penanda di puncaknya. Kemudian 1 rantai dan masih di titik yang sama kita isi kembali dengan 1 DC. Jadi ini motif V-nya ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita skip 2, 1, 2 dan ulang motifnya dari awal. Skip 2, ulang motif di titik berikutnya, DC, 1 rantai dan DC masih di titik yang sama. Ulangi lagi motifnya, skip 2, 1, 2, lubang berikutnya DC, 1 rantai, DC masih di titik yang sama. Skip 2, DC, 1 rantai dan DC masih di titik yang sama. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 2, 1, 2, lubang berikutnya DC, 1 rantai dan DC masih di titik yang sama. Skip 2, pas ya di akhir putaran, langsung slip stitch. Slip stitch, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke motif bagian yang kedua. Dimulai dengan skip 1, DC ini kita skip. Di bagian 1 rantai kita isi 3 buah DC. 1, 2, 3. Beri penanda di puncak DC yang pertama. Kemudian kita motif pengulangan ya, skip 2, 1, 2, di 1 rantai berikutnya isi 3 DC. Skip 2, 1, 2, di 1 rantai berikutnya isi 3 DC. Lanjut, skip 2, di 1 rantai berikutnya isi 3 DC. Nah, lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, lanjut skip 2, di 1 rantai di tengah-tengah V kembali 3 DC. Akhir putaran, langsung kita slip stitch di penanda. Untuk motif yang bagian kedua, slip stitchnya 2 kali ya. Slip stitch 1 kali di penanda, kemudian slip stitch 1 kali lagi di lubang berikutnya, jadi di DC yang ke tengah-tengah. Nah, 2 rantai. Nah, jadi untuk bagian motif kedua, akhir putarannya slip stitch 2 kali ya. Selanjutnya kita akan kembali ulang motif bagian yang pertama. Di tempat kita slip stitch, kita mulai DC, 1 rantai dan DC masih di titik yang sama. Nah, seperti ini. Lanjut skip 2, tepat di tengah-tengah 3 DC, DC, 1 rantai dan DC masih di titik yang sama. Lanjut skip 2, DC, 1 rantai, DC masih di titik yang sama. Lanjut skip 2, DC, 1 rantai dan DC masih di titik yang sama. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia lurus ya, tepat di tengah-tengah DC yang kedua. Teman-teman lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 2, DC, 1 rantai, DC masih di titik yang sama. Skip 2, lanjut di akhir putaran kita langsung slip stitch. Kalau untuk motif bagian yang pertama, slip stitchnya cukup 1 kali di akhir putaran. Kemudian tarik kuat 2 rantai.
Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ulang motif bagian yang kedua. Skip 1 untuk awalan, di satu rantai isi dengan 3 buah DC. Jangan lupa penanda. Skip 2, motif pengulangan 3 DC di satu rantai. Nah, seperti ini. Lanjutkan ini hingga akhir putaran dan jangan lupa untuk motif kedua ini slip stitchnya 2 kali. Dan setelah itu teman-teman ulang lagi motifnya yang bagian pertama, kemudian ulang lagi bagian yang kedua, seperti itu seterusnya sampai mendapatkan tinggi yang sesuai. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup untuk tingginya. Teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya. Dan saran saya motif akhiri di bagian yang kedua, di yang bagian 32 yang 3 DC di satu titik ya. Nah, seperti ini supaya lebih rapi untuk bagian nanti menyelesaikan bagian atasnya. Jadi akhiri di bagian yang kedua. Nah, kita akan lanjutkan di sini di akhir putaran saya akan slip stitch. Cukup 1 kali slip stitchnya, 1 rantai. Nah, selanjutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC atau single crochet dimulai dari tempat slip stitch. 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat 1 baris lagi SC berkeliling. Nah, ini dia sudah selesai ya, ada 2 baris SC berkeliling. Nah, boleh teman-teman tambahkan. Ini di akhir putaran saya akan slip stitch di penanda. Satu rantai. Nah, untuk pengerjaan berikutnya saya akan mulai menyisipkan tali pegangan. Untuk tali pegangannya ini sudah saya rajut. Kali ini saya gunakan ring berbentuk persegi seperti ini ya. Untuk ukurannya itu, nah ini sekitar 2 cm lebih. Kemudian bagian lebarnya sekitar 1 cm lebih sedikit. Teman-teman bisa ganti ke jenis ring yang lain ya. Ini talinya cukup sederhana, SC biasa. Untuk tutorialnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan link untuk pembuatan tali sederhana seperti ini. Nah, sekarang saya akan lipat dulu bagian tasnya untuk mendapatkan titik sudut kiri dan kanan. Nah, sudah pas sudutnya kiri dan kanan. Untuk ringnya karena persegi, saya akan sisipkan di 7 SC ya. Jadi 3 SC sebelum penanda, di penanda 1 dan 3 SC sesudah penanda. Total 7 SC. Kita lanjutkan SC berkelilingnya. Saya akan rajut ke 3 titik sebelum penanda. Nah, ini ada 3 pas, langsung saya akan sisipkan ringnya. 3 SC sebelum penanda, 1 2 3. Kemudian SC keempat di penanda. Lalu sesudah penanda tambahkan 3 SC lagi, 1 2 dan 3. Jadi pas ya 7 SC untuk ringnya. Kemudian lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, teman-teman lanjutkan ya hingga ke sudut berikutnya dan sisipkan lagi talinya sama 7 SC juga.
Dan kalau sudah, nanti lanjutkan akhir putaran, slip stitch 1 rantai, boleh tambahkan 1 atau 2 baris lagi, SC berkeliling, kemudian tasnya selesai. Nah, ini dia sudah selesai tas handbagnya. Di sini saya tambahkan 1 baris ya untuk SC setelah ringnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat motifnya cantik. Nah, untuk bagian ringnya ini 1 baris SC-nya boleh teman-teman tambahkan kalau memang suka. Kemudian untuk bagian awal dan akhir baris itu ada di sini. Sedikit kelihatan tapi masih terlihat rapi ya. Nah, hingga ke atas. Kemudian bagian dalamnya tidak saya furing karena hanya untuk tas mini saja. Nah, ini saya beri hiasan gantungan jeruk. Teman-teman bisa cek ya di kolom deskripsi untuk tutorial gantungan buah jeruknya. Untuk ukurannya, tinggi tas ini adalah tingginya 14 cm dengan lebar 18 cm dan alasnya 4 cm. Nah, untuk bahan benang ini 1 gulung dan masih bersisa. Jadi teman-teman bisa kreasikan, kalau ingin gantungannya yang berbeda juga boleh ya. Silahkan cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan link untuk gantungannya. Ini bisa dijadikan untuk tas bekal ataupun untuk tempat membawa buku kecil seperti ini. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.